harta kalian, anak kalian itu fitnah. Dan Allah pun mewaspadakan kepada kita. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Harta kalian, anak kalian jangan menjadikan sebab kalian lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan geremi bojo ambek anak toh. Dianggap ana oma, kemudian dijak keliling ke sana kemari, kembali dibahagiakan. Akhirnya kamu sendiri lupa menjalankan kewajiban. Kewajiban kamu kepada Allah. Akhirnya yang kamu senangkan, yang kamu bahagian menuntut. Hati-hati. Mereka akan menemani kita sampai kuburan tok. Keluarga nemani sampai kuburan, setelah itu meninggalkan kita. Harta sebelum sampai kuburan. Mati langsung harta bukan menjadi milik kita. Yang menjadi milik kita kalau kita punya utang, ya itu harus dibayarkan. Kalau nggak punya utang, berarti hanya dikeluarkan untuk memandikan pemakaman. Berapa cuma? Hanya berapa? Sisanya sudah bukan milik kita. Bukan milik kita. Meninggalkan kita tuh. Harta meninggalkan duluan. Mati. Kalau kita punya utang, sebagian dari harta itu wajib digunakan untuk membayar utang. Kalau nggak ada, berarti dari harta itu diambil sebagian untuk proses pemakaman, memandikan dan memakamkannya. Ya, seperti kafan, ya, apa yang dibutuhkan untuk memandikan, kemudian kuburan. Nah, selesai. Selainnya punya ya, anak, istri dan lain sebagainya. Keluarga diantarkan sampai kuburan. Setelah itu dada. Walaupun matanya sembab habis nangis, ya dihitung jam aja. Dihitung jam. Setelah itu, ya sudahlah senyum. Senyum, mungkin besok sudah ketawa dan yang lain sebagainya. Terkadang mungkin di depan orang masih kelihatan sedih. Tutup pintu rumah, ya beda lagi. Insya Allah tidurnya sudah bisa nyenyak. Bisa ngiler. Nah, karena itu pikir mana yang terbaik untuk kita, yang menjadi terbaik juga untuk mereka. Jangan hanya dipikirkan yang digambarkan, yang diidam-idamkan itu duniawinya. Kita mendukung mereka dalam duniawi, kita menyenangkan mereka dalam duniawi. Percuma. Nanti mereka menuntut kita senangkan mereka dengan ukhrawi, dengan segala sesuatu yang bentuknya akhirat. Nanti kita meninggal, mereka nggak mungkin bisa menuntut kita. Walaupun mereka terpaksa awalnya, nanti ketika mereka meninggal, mereka akan bahagia dan akan berterima kasih. Terima kasih, padahal saya waktu itu iri dengan tetangga saya, dengan keluarga saya, ini bisa diantarkan ke sana, bisa diantarkan ke sini. Ternyata aku nggak bisa melakukan itu. Ini balasannya. Terima kasih mas, terima kasih nanti. Sekarang mungkin wah, enakan bojone, enaknya istrinya fulan, enak istrinya fulan, bisa gini, bisa gitu. Aku bisa apa? Mau beli aja nggak bisa beli. Mau ini nggak bisa, mau itu. Iya sekarang. Kamu belum tahu balasan yang akan kamu dapatkan. Karena apa? Kamu tidak diberi kesenangan duniawi tapi ukhrawi. Itu suami harusnya seperti itu. Kalau enggak, angger ono oma, kemudian nyenangkan duniawinya saja. Enten ono. Nggak ada kebahagiaan kamu nanti. Yang kamu bahagiakan nggak akan membantu kamu, justru menuntut kamu. Yang tersisa apa? Tersisa satu yang menjadi teman setia kita. Amaluhu, amalnya. Wayabqa wahid. Yang tersisa, yang setia dengan kita hanya satu apa? Amal. Nah, tentunya amal baik.
amal, sholat, puasa, zakat, ya, sedekah, baca Al-Quran, membantu orang muslim dan yang lain sebagainya, ini yang akan menemani kita, yang tidak akan meninggalkan kita. Ya, semua meninggalkan kita, semua akan menuntut kita, tapi justru amal ini akan membantu kita, akan menolong kita. Karena dimisalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang cukup panjang daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bara' bin Azib. Ini di dalam sifat pertanyaan dalam kubur. Ya'tihi rajulun hasanul wajhi, hasanul thiyab, hasanul rih. Ketika nanti di alam kubur akan mendatangi seseorang yang mati akan didatangi oleh seseorang yang ganteng, yang tampan, pakaian yang bagus, harum, wangi. Fayaqul abshir billadhi yassarak. Orang tersebut akan berkata kepada si mayit, oh, kabar gembira untukmu, kabar kesenangan, kebahagiaan untukmu. Lah nggak kenal, ditanya, man ant, siapa kamu? Akan menjawab, ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu. Jadi amal kebaikan kita itu akan diserupakan oleh Allah seseorang yang tampan, yang harum, yang bersih, memberikan kabar gembira, kabar kesenangan, kabar kebahagiaan, amal solehnya. Itu kalau orang beramal soleh, akan menjadi kebahagiaan dia, kesenangan dia, ditemani dia, dihibur. Tapi kalau orang nggak memiliki amal soleh atau justru amal solehnya sedikit, akan datang kepadanya orang yang buruk rupanya, kotor, nah, baunya busuk. Ketika datang memberikan kabar buruk, kabar yang menyedihkan, yang menyakitkan, akan diazab. Naudzubillah min. Karena itu kita ini di atas dunia perbanyak amal soleh, perbanyak. Jangan hanya puas dengan apa yang sudah kita lakukan, tapi kita harus menambahnya, walaupun itu dikit demi sedikit, harus menambahnya. Bukan harus cukup dengan apa yang sudah ada, jangan. Itu kalau dunia nggak apa-apa. Kalau masalah dunia cukup dengan apa yang ada, nggak masalah. Tapi kalau amal soleh, jangan. Terus harus kita tingkatkan, harus kita tambah pelan-pelan, dikit demi sedikit. Dan amal soleh ini yang akan bisa menghindarkan kita daripada azab kubur, yang akan bisa menjauhkan kita dari api neraka, murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menemani kita. Karena kita ini kalau masuk kuburan sudah nggak ada yang menemani kita kecuali amal soleh, ya. Amal soleh, kita nggak ditemani oleh siapapun, nggak istri, nggak anak, nggak harta. Yang menemani siapa? Amal soleh. Sendirian kita di alam kubur, di alam barzah. Tapi ketika kita memiliki amal soleh yang banyak, oh, itu yang akan menemani kita. Ibarat semua orang menjauhi kita nggak masalah, yang penting satu orang ini yang sangat mencintai kita nggak menjauhi kita, cukup. Nah, seperti itu juga amal soleh. Semuanya meninggalkan kita, anak, istri, harta, tapi amal soleh nggak meninggalkan kita. Karena itu dituntut kita ini memperbanyak amal soleh, karena amal soleh satu-satunya teman setia orang yang mati. Jadi orang yang mati teman setianya adalah amal soleh. Nah, dianjurkan kita untuk memperbagus amal soleh dan menambahkannya dengan segala macam kebaikan. Untuk apa? Menjadi penenang kita.
penghibur kita di alam kubur khususnya dan di akhirat pada umumnya. Nah, ya, yang kita di atas dunia ini sekarang sementara ini kan kita lebih mengutamakan anak, lebih mengutamakan harta. Ternyata harta dan anak akan meninggalkan kita. Yang menjadi teman setia kita dalam kesusahan, dalam kesedihan, dalam kesendirian adalah amal. Amal soleh. Karena itu tingkatkan amal soleh kita. Tambahkan amal soleh kita. Mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan diterimanya amal soleh kita, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk menambahkannya dan memperbaiki dan memperbagusnya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.